Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu buat teman-teman ya. Jadi ceritanya baru sampai. Aku mau bikin konten, mau ngevlog ya kemarin. Nggak kuat teman-teman, asli tepar lagi di jalan. Berangkat dari sana itu habis maghrib. Sampai sini tadi jam 11 siang. Berarti berapa jam itu di perjalanan. Makanya aku tepar teman-teman. Hampir mabuk darat aku. Asli. Dan itu penumpangnya yang belakang itu kan pakai mobil pribadi. Terus penumpangnya itu yang belakang itu pakai mabuk segala, mabuk darat, muntah kayak gitu. Asjan. Ya Allah Gusti ya untuk bisa. Ya ampun kok. Udah hitungannya berarti 1 hari 1 malam nggak mandi. Rasanya itu luar biasa. Rasanya luar biasa teman-teman. Asli. Jadi nggak sempat nge-vlog. Ini karena udah banyak yang request ya. Jadi sedikit masukan aja buat teman-teman yang sekarang ini baru dapat burung baru kah, terus punya jagoan baru kayak gitu. Intinya walaupun burung itu ekspektasi ataupun bahan, kalau musim hujan kayak gini teman-teman fokus full kerodong aja. Kalau memang nggak ada panas, kalau memang ada panas silahkan mau dipres jemur atau nggak masalah. Yang jelas gini patokannya ya, kalau burung muda ataupun burung tua yang baru dapat, kalau cuaca panas mandikan teman-teman. Itu kalau dibikin gampang pakai rawatan pekerja. Cuaca panas mandikan. Tapi kalau nggak ada panas, full kerodong. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Kita dapat panas itu dari pengerodongan burung tersebut. Kayak gitu. Kalau musim hujan kayak gini. Kalau mau burung muda ataupun burung yang ekspektasi, selama nggak main jemur kenceng, kalau ekspektasi itu nggak masalah kayak gitu. Dengan jemur kenceng sendiri sebenarnya plus minusnya itu, kalau jemur kenceng itu jadi kita tahu kekurangannya itu apa. Karena kalau langsung dipoles secara mulus berurutan, banyak orang itu nggak tahu teman-teman. Banyak orang nggak tahu dan harus melewati hal-hal yang mungkin semacam trouble-trouble kecil ya, kayak gembung, kayak melet, kayak ngembang bulu seperti itu. Memang prosesnya seperti itu. Yang penting teman-teman fokuslah. Kalau memang dirasa hal terburuk gembung melet ini dirasa berat ataupun nyembuhinya sulit, teman-teman bisa lakukan full kerodong. Full kerodong intinya rawatan pekerja. Jadi di reset secara total, seperti kayak di power lagi lah, intinya seperti itu. Ketika cuaca panas mandikan, kalau memang nggak ada panas full kerodong. Pagi kasih jangkrik kenyang, kerodong. Sore kasih jangkrik kenyang, bersihkan kandang, kerodong. Seperti itu. Intinya seperti itu. Sampai kapan? Sampai bulunya itu nanti singset sendiri karena panas dalam kerodong kayak gitu. Untuk penjemuran itu bisa dibilang sih, kalau cari aman itu nggak main non jemur. Kalau cari aman, jadi pakainya rawatan pekerja teman-teman kayak gitu. Terus untuk extra folding di lapang ataupun setelan hari H itu nggak pakai setelan, sama. Kalau rawatan pekerja itu sama. Jadi mau dia mau main hari ini ya tetap sama, mandinya itu siang. Intinya itu kalau nggak bisa dipatok pakai apa namanya jam waktu, jam harus jam berapa. Sekiranya teman-teman jam 2 berangkat, ya mandinya sebelum berangkat, pemberian extra foldingnya sebelum berangkat. Kayak gitu. Intinya itu seperti itu. Kalau mau berangkat jam 1, ya poin intinya itu sebelum berangkat mandikan dulu. Tapi ingat sebelum mandi kasih extra folding kenyang dulu. Terus pagi bisa di
berikan extra fooding enggak Om, ataupun perlu apa enggak? Untuk burung baru rawatlah seperti itu dengan rawatan pekerja. Itu minimalnya itu 3 hari baru bisa dicoba dites gantangan. Dan dalam 3 hari tersebut itu pagi, siang, sore kasih extra fooding. Untuk mandi nggak bisa ditentukan waktunya. Yang jelas kalau memang cuaca panas, mandikan. Kalau memang nggak ada panas, di full krodong lebih aman. Kayak gitu. Dan nanti nyisir nggak Om ke depannya, kalau awal, namanya burung awal gantang, itu pasti ada trouble teman-teman. Pasti ada trouble. Sejeli apapun, itu pasti ada trouble. Kalaupun nggak ada trouble itu suatu kebetulan kayak gitu. Dan kebetulan itu bisa menjadi acuan teman-teman ataupun patokan teman-teman untuk kedepannya jika mendapatkan burung-burung baru, burung-burung bahan baru kayak gitu. Jadi menjadi cirinya itu nanti seperti apa, teman-teman dari situ nanti tahu sendiri sebenarnya, nggak perlu saya beritahu. Yang jelas kalau memang dirasa bulunya udah singset, main rawatan pekerja itu udah bisa digantang kayak gitu. Intinya itu seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman ini punya burung bahan trotolan kayak gitu, mending lebih baik main mandi jemur. Jangkriknya jangan banyak dulu, cuma rutin dikeroto seperti itu. Maksudnya apa? Dengan kroto teman-teman itu bisa meningkatkan kecerdasan burung, nutrisinya banyak, nutrisinya tinggi, vitamin mineralnya juga ada, kandungannya itu lebih komplit daripada jangkrik seperti itu. Jadi kedepannya itu walaupun burung muda itu gampang nangkap materi, gampang menyesuaikan di lapangan, gampang apa ya namanya. Yang jelas tuh nggak gampang stres sih sebenarnya seperti itu. Lah kalau untuk yang rawatan mandi jemur kok burungnya awal itu kok nggak anteng naik turun tangkringan ya. Rawatan mandi jemur kodong separuh kok burungnya itu naik turun itu nggak masalah, itu bukan masalah. Yang jelas kita itu istilahnya kayak awal pendidikan. Mereka kan mungkin dia itu nggak tahan dengan suhu panas seperti apa, ya kan? Kalau awal itu seperti itu. Yang jelas burung itu nggak bakalan mati selama insya Allah ya, selama burung itu kondisinya nggak ada penyakit dalam tubuhnya atau sedang menderita penyakit apapun. Yang jelas kalau main kerodong separuh, jemur kerodong separuh, buah-buah pepaya ya, air minum standby ada di kandang, di posisi dijemur, itu nggak akan jadi momok menakutkan seperti itu. Insya Allah aman-aman aja. Yang penting teman-teman continue kroto supaya burung tersebut cepat bongkar materinya karena main jemur kenceng kayak gitu. Intinya itu seperti itu. Kalau teman-teman kurang kroto biasanya burung itu cenderung nanti agresif, sensitif, terus stres bisa mengakibatkan bermacam-macam kayak gampang kaget, gampang ganti mood, mudah gonta ganti mood, gembung melet, nyilet, ya kan, terus kayak sarap seperti itu. Yang jelas semakin diforsir semakin banyak juga kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya ataupun asupan nutrisi yang diperlukan burung tersebut. Sama seperti kita sebagai manusia teman-teman. Kita yang orang makannya nasi ya, banyak nasi daripada lauk. Coba teman-teman perhatikan di sekitar ya. Saya nggak mau istilahnya menjudge bahwa orang tersebut itu nggak bisa berpikir, nggak. Yang jelas rata-rata kalau orang pekerja keras, pekerja outdoor itu rutin memang sering dilihat ya. Itu pasti kalau makan banyakkan nasi karena yang dibutuhkan itu karbohidrat, tenaga, bukan stamina. Kalau tenaga gini, tenaga itu nggak bisa sekuat kayak punya stamina, tapi dia awet. Kayak gitu. Awet karbohidrat itu seperti itu. Makanya asupan jangkrik ini juga diperlukan karena dia agar kuat main bersesi-sesi dibutuhkanlah jangkrik banyak ya. Untuk kecerdasannya dibutuhkan kroto seperti manusia kayak gitu. Dia butuh nutrisi lebih. Contoh makan sayur, telur, daging seperti itu. Jadi dia itu kerja keras, kerja berat tapi bisa berpikir ataupun pola pikirnya itu ada. Intinya seperti itu teman-teman.
kayak gitu. Jelas ya teman-teman, jangan lupa support terus Vlogger Project, bantu share-share, kasih like, sangat penting di setiap video yang teman-teman tonton. Saya hanya bisa memberikan masukan-masukan seperti itu. Untuk selebihnya itu teman-teman semua yang menentukan teman-teman. Jadi saya hanya bisa memberikan masukan kayak gitu. Jadi pure semua hasil yang saya sharingkan teman-teman, saya bagikan teman-teman itu istilahnya itu dari teman-teman sendiri kayak gitu. Yang jelas kita harus berpikir positif kayak gitu. Kita harus punya pola pikir yang bagus, yang maju. Jangan berpikir kepada orang lain itu selalu jelek, berprasangka selalu jelek kayak gitu. Intinya selama itu positif, bagikanlah ke teman-teman yang lain kayak gitu. Entah itu hiburan, entah itu edukasi, entah itu apapun itu, selagi itu memang positif, silahkan dibagikan. Monggo, terima kasih. Gitu. Oke, sementara gitu dulu, aku baru sampai ini. Mau mandi dulu, rasanya badan udah gak enak banget. Mau istirahat sebentar. Dan jangan lupa teman-teman, kalau aku bikin konten vlog ya, minta tolong dibantu supportnya, bantu kasih like ya, tonton sebentar seperti itu. Oke, sementara gitu dulu teman-teman, tak mandi dulu, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat, semoga sukses.